Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama semua gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Udah kedua kali ini saya kalau belanja mingguan, belanja sayur-sayuran, nyetok isi kulkas, itu saya nggak datang ke tempat tukang sayur jualan di depan. Nah jadi semuanya itu udah saya pesan malam sebelumnya, jadi besok paginya tinggal diantar ke rumah dan bayar cash juga di rumah. Dan makanya ini stok ayam-ayamnya ini lebih banyak dari biasanya ya, karena saya mau bikin sesuatu dan juga sebetulnya ya termasuk penghematan juga ya Mak, karena jatuhnya jadi lebih murah. Enak aja gitulah, kadang saya suka masakin orang, tapi kadang saya juga mau ya makan masakan orang lain karena dimasakin itu enak kan ya Mak. Selain saya nyiapin stok untuk acara spesial tersebut, saya juga sekalian belanja untuk keperluan makan satu minggu seperti biasanya. Jadi ya udah, kemarin saya masih punya list catatan pesanan yang waktu minggu lalu, jadi kadang saya suka isinya masih sama, masih beli ikan, beli ayam, dan sayur-sayurannya paling yang saya rubah. Dan ini semuanya udah bersih ya Mak. Kalau bersihin paha bawah ternyata enak ya, karena nggak banyak kotoran dan gampang aja gitu ngebersihinnya. Dan ini totalnya itu ada 4 kilo ayam paha bawah, paha pentung ya. Terus ada setengah kilo paha, setengah kilo dada, setengah kilo sayap, setengah kilo ikan kembung, dan setengah kilo itu 6 pasang ati ampela. Kalau untuk ati ampela, bagian amplanya itu dalemannya itu saya selalu minta untuk dibersihkan lebih dulu ya Mak di pasar. Jadi saya minta tolong jadi sampai rumah itu udah bersih, jadi saya tinggal ngebuang-buangin lemaknya aja. Dan ternyata ikan kembungnya juga ini udah bersih pas sampai rumah. Jadi aduh alhamdulillah banget deh, sangat membantu banget, sangat menghemat waktu untuk membersihkan ikannya. Dan sepertinya pas saya hitung-hitung itu sepertinya kurang 1 kilo paha lagi ya Mak, paha bawahnya. Karena ya saya mau masak dengan jumlah tertentu, jadi kayaknya segini sih 4 kilo nih kurang. Jadi mestinya saya beli 5 kilo, jadi mungkin yang 1 kilo nanti saya beli menyusul keesokan harinya aja. Part 1 sudah selesai, bagian ayam-ayam hewaninya sudah beres ya Mak, udah ada di freezer sekarang. Tinggal ini masih ada part 2 nih, bagian tahu-tahu, tempe, dan sayurannya. Untuk tahunya saya juga belinya banyak, jadi karena satu bungkus itu isi 10, jadi saya beli sekitar 4 bungkus dan ditambah 2 bungkus lagi untuk keperluan belanja mingguan saya gitu ya, untuk makan 1 minggu. Jadi sekalian aja deh semuanya, jadi bakalan kurang deh ini. Aduh, persediaan untuk food prepnya ya, wadah toplesnya ini saya udah bener-bener kekurangan. Terus karena ini ternyata harga tahunya biasanya itu 1 bungkus isi 10 itu dari 7.000 naik ke 8.000 ya Mak. Terus karena nggak ada, katanya habis yang biasanya, jadi karena nggak tahu gimana lah pokoknya tuh, jadi harganya ini sekarang yang 1 bungkus tahu itu harganya jadi 9.000. Katanya sih yang 8.000 ukurannya sudah lebih kecil. Ya mungkin lah karena semuanya sekarang naik, jadi bagian tahu tempe juga ikutan naik. Saya juga nggak ngerti ya Mak. Aduh, kapan beresnya sih ini, perasaan tiap hari ada aja gitu kabar harga naik, harga ini naik, bosen ya. Jadi ya udahlah, mencoba menerima situasi dan keadaan yang sedang berjalan aja. Semoga kita jadi makin banyak rezekinya ya Mak, amin. Terus selalu diberkahi dan ya bisa mengatasi segala kesulitan keuangan. Dan edisi belanja mingguan saya kali ini, saya nggak beli wortel terpisah, kemudian buncis terpisah, nggak kayak gitu ya Mak. Jadi saya beli sayur set aja. Saya beli ada sayur lodeh 1 bungkus gitu ya. Untuk sayur sop 2 bungkus. Kalau sayur capcay 2 bungkus, nah kayak gitu. Karena di dalam satu
set sayur kemasan sayuran itu kan udah banyak ya, wortelnya, udah ada kolnya, udah ada juga daun bawangnya. Nah, daripada saya pisah-pisah, jadi mendingan saya sekarang beli sayur set seperti itu. Jadi lebih mudah, meskipun nanti pada saat food prepnya tetap saya pisah-pisah, wortel ya wortel, kol ya kol, kemudian daun bawang ya daun bawang. Jadi semuanya saya buka karena kadang pengen masak sayur sop, kadang ganti jadi pengen masak sayur apa gitu ya kan, tinggal ditumis sama tahu dan tempe. Jadi kadang suka nggak ngikutin mestinya dipakai untuk sayur sop, saya kadang suka bikin tumisan aja gitu ya. Jadi kadang sesuai mood juga kalau lagi masak sayur. Ini sayur capcaynya mau saya jadikan satu aja ya Mak, karena udah nggak bisa saya pisah-pisah lagi. Sudah tidak ada lagi wadah food prepnya, jadi ya segini-gininya aja. Karena di dalam kulkas masih ada beberapa bahan yang belum bisa saya pakai sekarang, jadi lumayan makan tempat. Jadi mau nggak mau bahan-bahan yang sekarang ini ya bakalan penuh banget nanti, mengisi penuh area kulkasnya. Tapi bersyukurnya meskipun kulkasnya penuh, tetap aja udah tahu ilmu food prep seperti ini sangat membantu kalau saya misalnya mau ada masak-masak yang cukup banyak gitu ya jumlahnya, dan bakalan tahan lama umur dari ayam-ayamnya, kemudian umur dari sayurannya, itu pokoknya sangat bermanfaat banget. Zaman dulu saya belum tahu ada ilmu seperti ini, jadi kalau mau masak banyak itu rempong sendiri ya Mak sehari sebelumnya, dan itu sangat menguras tenaga dan juga udah pasti menguras pikiran karena mikirin ini dan itunya, aduh ribet ya. Tapi kalau udah ada ini saya udah bisa planning dari jauh-jauh hari sebelumnya, saya jadi nggak terburu-buru, bisa santai masaknya dan tenaganya juga jauh lebih banyak dihemat. Karena saya mengerjakan segala sesuatunya itu kebanyakannya ya seorang diri gitu ya, sendiri tanpa bantuan ART ataupun orang lain. Paling saya bisa mengandalkan suami saya ya Mak, tapi kan beliau nggak bisa semuanya dikerjain juga ya. Nah karena semuanya sendiri itu, jadi mau nggak mau saya harus mengatur dari nol, dari A sampai Z. Jadi juga harus mengatur pikiran, tenaga, dan mood saya juga pada saat masak. Alhamdulillah dan semuanya ini sudah selesai ya, meskipun food prepnya misalnya Mak anggap kurang rapi, ya gimana lagi ya Mak, cuma bisa segini aja karena wadah-wadahnya cuma segininya. Total belanja mingguan saya kali ini adalah hampir Rp400.000 ya Mak. Tapi ini kan bukan cuma untuk seminggu ya, saya udah kasih tahu tadi ada juga untuk acara spesial. Acara spesial apa sih emangnya ya? Aduh, tapi saya nggak bisa kasih tahu sekarang ya Mak. Nanti aja kalau sudah waktunya saya akan share di video saya berikutnya. Jadi stay tune terus di channel YouTube Misti Primananda ya. Ya zaman dulu gitu ya Mak, saya kalau ada acara spesial itu apa-apa beli atau apa-apa pesen gitu ya. Tapi udah tahu seluk-beluk dan terutama seluk-beluk harga nih ya. Aduh, jadi kalau misalnya saya mau pesen tuh kadang sih ya bisa sih, cuma tuh ada kepuasan tersendiri kalau saya bikin sendiri gitu ya Mak. Dan ada kenangan juga lah untuk anggota keluarga gitu ya. Jadi waktu saat itu kalau bikinan orang sih memang kapanpun bisa gitu ya. Jadi kurang spesial kalau menurut saya. Itu juga kalau saya sanggup ya. Kalau misalnya nggak sanggup, misalnya lebih dari berapa ribu orang, berapa ratus orang, ya saya nggak mungkin sanggup sendirian ya Mak. Aduh, nggak masuk akal juga sih kalau saya ngerjain itu sendirian ya. Tapi selama saya mampu, selama saya bisa, dan ya didukung dengan ini dan itunya, ya insya Allah lah saya bisa lakukan sendiri ya. Berusaha untuk sehemat mungkin, menghemat budget, tapi makanannya juga tetap enak. Memang kalau boleh milih ya saya pasti ya ngelakuin semuanya sendiri, masak sendiri. Tapi saya orangnya juga fleksibel ya Mak, nggak kaku, pokoknya harus masak sendiri, semuanya sendiri, nggak gitu juga. Apalagi kalau sesuatu yang saya nggak sanggup, nggak tahu, nggak bisa, ya buat apa saya maksain diri ya kan Mak. Pokoknya jangan sampai salah ambil pemahaman ya. Tara, nah ini udah semua masuk sini ya Mak. Alhamdulillah semua ayam yang banyak-banyak itu dan ikan dan ati amplaknya juga udah masuk. Di dalam sini juga masih ada sisa sosis ya, masih ya cukup banyak lah untuk sarapan ya.
Di bawah ini juga masih ada bawang putih kupas yang udah lama saya kupas tapi belum saya pakai. Terus ada sisa juga, sisa dari stok mingguan kemarin. Dan bermacam-macam sayuran, ada sayur sop, sayur capcay, dan sayur lodeh yang sudah dipisah-pisah bagiannya. Untuk masaknya gimana nanti mood aja. Tahu-tahu juga aman, cukup ya Mak, alhamdulillah. Meskipun satu pintu tapi maksimal dalam penyimpanannya. Dan di bawah ini saya cuma taruh timun, daun salam, dan juga daun jeruk. Meskipun nggak ada tempatnya ya nggak apa-apa lah, di situ aja ya. Dan terima kasih banget Ma udah nonton dari awal sampai akhir, udah dengerin ocehan saya. Semoga masih bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Ma.